berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Suara Sidoarjo dan juga sahabat Jawa Timur yang saat ini sedang mendengarkan program Safety on the Road. Ini edisi yang spesial karena saat ini juga hari yang spesial ya. Selamat Hari Ibu saya ucapkan sebelumnya untuk seluruh ibu yang ada di Indonesia, dunia dan khususnya mungkin yang ada di Jawa Timur ya. Untuk selanjutnya saya doakan semoga untuk semua yang diharapkan bisa tercapai dalam Hari Ibu ini. Dan semoga selalu diberikan kesehatan ya untuk seluruh ibu-ibu yang saat ini posisinya akan menjadi ibu, proses menjadi ibu, maksudnya mungkin hamil begitu ya. Semoga diberikan kelancaran untuk persalinan sampai dengan hari H. Dan untuk yang saat ini sedang mendengarkan khususnya ibu-ibu, juga saya ucapkan sekali lagi selamat Hari Ibu. Untuk saat ini Safety on the Road adalah perlengkapan tepat berkendara jadi aman, nyaman, dan selamat. Ini tentu saja bersama dengan Coach Arsyad ya, atau Pak Arsyad ini, Coach Sigma Safety Drive and Ride, yang saat ini sudah bergabung via Zoom. Saya coba sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Coach Arsyad. Selamat pagi Mas. Baik. Gimana ini. kabar? Baik, Billy baik sekali ini pagi ini ya. Ini edisi spesial, makanya Billy yang isi nih. Enggak. Iya. Gimana Jadi, Sidoarjo? Cerah Mas? saat ini cerah ya, tumben cerah ini, dan udaranya juga tidak terlalu dingin. Mungkin karena kemarin juga tidak hujan begitu ini Pak Arsyad, jadi Ya. cerah-cerah saja ya. Kalau Pak Arsyad sendiri bagaimana kabarnya Pak? Ini sudah lama kita tidak berjumpa ini Pak. Alhamdulillah sehat. Kondisi cuaca juga sama nggak terlalu, ya nggak cerah sekali. Ada sedikit redup tapi kelihatannya nyaman untuk kita berkendara ini pagi-pagi. Betul. Jadi Tapi tidak ada hambatan insya Allah. kalau berkendara di cuaca yang biasanya cerah, tidak ada hambatan kemacetan, itu juga ada perlengkapan khusus nggak sih Pak yang harus kita pilih? Mungkin kalau hujan pasti ya ada ya. Kalau saya hujan ini pasti yang pertama harus bawa ini jas hujan sama sandal jepit ini Pak. Karena kalau tidak bawa sandal jepit basah sepatunya nanti kalau hujan ya. Nanti kita berangkat. Betul sekali. Bagaimana nih Pak Arsyad untuk perlengkapan Jadi tepat kalau berkendara ini? Ya, perlengkapan itu kalau kita selama ini kita ngomongin, hari ini kalau kita ngomong kita membahas roda 2 kan gitu kan. Kalau roda 4 kan nggak masalah, ya kan, hujan apa enggak ya nggak ada masalah, dalam mobil nggak akan kehujanan kan gitu kan. Tapi kalau naik sepeda motor kan beda gitu loh. Kalau hujan tidak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan kan gitu kan kalau naik motor itu. Betul. Dengan di mobil kan gitu kan. Jadi kita harus lebih siap dulu gitu loh. Jadi perlengkapannya apa? Nah, kita harus tahu dulu perlengkapan berkendara itu apa dulu. Kita harus sadar bahwa kalau kita naik motor itu adalah apa istilahnya daging menutupi besi. Tapi betul. kalau naik mobil besi menutupi daging kan gitu kan. Artinya adalah kalau di sepeda motor itu sebetulnya faktor bahayanya jauh lebih tinggi daripada di mobil. Karena itu pada saat kita berkendara itu kita harus siap untuk jatuh Mas. Gitu loh. Baik. Ya kan. Kalau kita nggak siap untuk jatuh jangan naik motor. Kenapa? Baru tahu ini saya istilahnya kalau harus siap jatuh itu ya. Loh, iya kan bener kan. Kalau kita nggak siap jatuh kan berarti kan kita tidak mempersiapkan bagaimana kalau kita jatuh kan gitu kan. Itu berarti kita nggak siap jatuh. Betul sih. Tapi beda kalau kita siap jatuh. Kalau kita siap jatuh itu kan berarti, saya biar kepala saya nggak luka, saya harus menggunakan helm kan gitu kan.
Oh, Oh, paham, oh paham, biar paham. Baik. apa istilahnya? Ya betul kan. Berarti kita siap jatuh kan. Betul, Nah betul, kalau betul. kita apa istilahnya pengen kulit kita tidak tergores atau apa, kita menggunakan jaket kan gitu kan. Biar Betul. kaki kita aman, kita menggunakan celana panjang. Ya kan, kalau biar dari kaki kita aman, kita menggunakan sepatu. Nah, itu namanya kita siap-siap untuk jatuh, gitu loh. Kita siap-siap untuk jatuh, sehingga kalaupun seandainya jatuh, itu kita sudah siap. Betul, betul. Efeknya apa? Kalau kita sudah siap untuk jatuh, itu bila suatu saat jatuh beneran, ya kan, kita sudah meminimalisir apa istilahnya, risiko terjadinya cedera. Sekecil mungkin risiko terjadinya cedera itu. Beda kalau kita nggak siap jatuh, ya kan? Kita nggak pakai helm, kita nggak pakai sarung tangan, nggak pakai jaket, ya kan? Kita pakai sendal jepit. Nah, kita bahas nanti sendal jepit. Kita pakai sendal jepit saat berkendara, itu tidak siap jatuh, gitu loh. Sehingga pada saat simpel aja lah, kita nggak usah ngomong kecepatan tinggi lah, kecepatan rendah di bawah 40 gitu. Suatu saat tiba-tiba ada kucing lewat mendadak, kita mendadak, ya kan? Betul. Kita jatuh. Nah, itu masih ada lecet gitu loh. Nah, berarti itu kita nggak siap jatuh, gitu loh. Itu kalau kondisi biasa, artinya kondisi cuaca aman, kondisi cuaca cerah seperti itu kita tetap harus siap jatuh. Nah, yang jadi masalah adalah pada saat musim hujan. Kita sudah ngomong, musim hujan mulai kemarin sudah ngomong, efeknya musim hujan bagi ban itu kayak apa, bagi kendaraan kayak apa, cara ngerem seperti apa, gitu kan? Cara merawat kendaraannya seperti apa. Nah, hari ini kita akan mempersiapkan orangnya. Baik, baik. Gitu loh. Betul kan? Kita akan mempersiapkan orangnya. Kalau kemarin sudah kita omongin semua, masalah kendaraan, masalah macam-macam udah kita omong semua. Yang memang belum memang adalah orangnya. Kenapa? Nah, karena sebetulnya begitu hujan itu kita harus merubah habit kita. Habitnya harus berubah, kebiasaannya harus berubah. Gitu loh. Contoh paling gampang. Bagi pengendara yang biasa merokok di jalan itu. Nah, Kan nggak mungkin kan hujan-hujan merokok. betul. Nggak mungkin gitu loh. Ya kan? Nah, jadi itu yang simpel aja gitu loh. Terus pas saat berkendara ini bagi yang pakai kacamata ini. Bagi yang pakai kacamata. Begitu hujan deras atau apa, kan repot kan? Mesti kacamatanya kan basah kan? Betul. Akibatnya itu akan mengganggu konsentrasi saat di jalan. Gitu loh. Kacamatanya kalau dilepas itu kita nggak bisa melihat dengan jelas kan gitu kan. Tapi kalau dipakai basah kan repot. Betul. Nah, berarti harus ada habit yang dirubah lagi kan gitu kan. Nah, hal kecil seperti ini termasuk nanti bahayanya ini. Mas, bahayanya pakai sendal jepit itu apa? Tadi Mas Billy ngomong kan ada juga ini. Sendal jepit. Tapi ada bahayanya. Tapi ini efektif, Pak. Ini efektif untuk musim hujan ya. Sebenarnya kalau sendal jepit ini biar tidak basah maksudnya. Betul. Tapi juga bahaya juga sih, ada bahayanya juga sih. Betul ini, betul. Nanti akan kita lihat. Memang ada beberapa ini kalau sendal jepit aman aja boleh gitu ya. Tetapi ada juga yang jangan pakai sendal jepit. Nah, ada yang seperti itu juga. Ada kondisi-kondisi nanti akan kita lihat, kita bahas kondisi mana yang sendal jepit tidak diizinkan. Sebaiknya jangan menggunakan sendal jepit. Nah, gitu loh. Nanti kita akan lihat seperti itu. Begitu juga kalau musim hujan mesti jas hujan kan gitu kan, Mas. Betul. Kalau musim hujan kita nggak pakai jas hujan, cuma berdoa sama Allah bahwa ya Allah semoga satu hari ini nggak hujan sama sekali. Ya malaikatnya yang kasihan gitu loh. Ini doanya kenapa enggak gitu. Wong ini musim hujan gitu kan. Nah, nanti kita akan ngomong pemilihan jas hujan, ya kan? Betul. Isu yang paling dari dulu barusan adalah jas hujan model ponco, ya kan? Sebetulnya apa sih sebetulnya ponco itu positif negatifnya itu apa? Terus bagaimana kalau seandainya, ya kan? Kalau seandainya terpaksa harus menggunakan ponco, triknya seperti apa? Nah, ini yang mungkin perlu nanti
sedikit kita bahas juga gitu loh. Karena masih banyak juga saudara-saudara kita, teman-teman kita itu yang masih menggunakan jaket ponco gitu loh. Nanti kita bahas juga masalah itu. Baik, betul sekali. Mungkin itu Mas dari ini bahasanya. Baik, ini bahasan yang menarik ya, karena saat ini kita juga harus tahu ini kalau memang mau pakai sandal, itu waktunya kapan itu ya. Jangan menjiplak yang tadi saya katakan ini. Kemudian kalau tadi Coach Arsya juga sempat bilang nggak bawa jas hujan, tapi ini berdoa agar tidak hujan. Itu sebenarnya yang beberapa hari ini saya lakukan karena jas hujan saya rusak ini, Coach. Saya jas hujannya rusak ya, jadi beberapa hari ini kalau berkendara hanya bondo dungo katanya orang Sidoarjo ini. Ya Allah, semoga jangan hujan dulu ya, karena saya belum punya jas hujan. Baik, ini nanti akan kita bahas lagi untuk kelanjutannya untuk sahabat Jawa Timur yang saat ini kebetulan juga didengarkan juga ini Coach Arsya di RGR FM Tulungagung, ada juga Praja Angkasa Trenggalek, dan juga Ersal Nganjuk yang saat ini juga sedang mendengarkan perbincangan kita dalam Safety on the Road. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu sahabat untuk beberapa pesan. Nanti akan saya tunggu Anda untuk berbagi pertanyaan juga ya di WhatsApp kami yang ada di 0821 3264 109. Sekali lagi 0821 3264 109 atau on air langsung telepon di 031 896 1514. News, talk, and music hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Setiawan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo merupakan kabupaten yang luasnya paling kecil di antara kabupaten seluruh Jawa Timur. Sidoarjo jumlah penduduknya juga cukup padat. Sidoarjo memiliki banyak kawasan perumahan. Berikutnya bahwa Sidoarjo merupakan daerah delta di mana memiliki banyak saluran dan dengan elevasi yang relatif rendah sehingga rawan terjadinya banjir. Pada musim penghujan ini, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan saluran atau sungai atau afur, ikut menjaga kebersihan saluran yang ada. Dengan ikut menjaga berarti masyarakat ikut peduli terhadap pencegahan terjadinya banjir di Kabupaten Sidoarjo. Masalah banjir tidak bisa hanya dibebankan pemerintah. Dukungan masyarakat sangat signifikan mencegah terjadinya banjir di Kabupaten Sidoarjo. Semoga dengan kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat ini betul-betul Sidoarjo bebas dari banjir. Nang tambak sumur tuku anjir, lewat pasar Gedangan. Dulur-dulur nek pengen Sidoarjo gak banjir, ayo ojo buang sampah sembarangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Global Indo, the best service for great solution. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga tetapi juga punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, sahabat, pilihlah air mineral Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tetapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan juga galon. Info lengkap dan pemesanan, hubungi Ustadz Muhammad Seger, CV Lantabur Sidoarjo dengan telepon
0821 3404 0289. Sekali lagi 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri untuk wilayah Sidoarjo ada di Jalan Sawo RT 3 RW 1 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum, pilihlah Santri. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat Suara Sidoarjo, Arga FM Tulungagung, Praja Angkasa Trenggalek dan juga Ersal Ngacuk kembali dalam program Safety on the Road untuk pagi hari ini. Nah, yang kita bahas ini ternyata panjang ya. Panjang menariknya maksudnya ini. Tadi saya sempat ngobrol ini kalau hujan, pilihan pertama saya bawa jas hujan kemudian sandal, ternyata ada bahayanya juga ini. Harus dipilih-pilih juga ini ya. Tadi katanya Coach Arsyad juga sekarang ini kalau misalkan pakai kacamata begitu saat musim hujan itu juga seringkali repot, berarti ada habit yang harus diubah ini sahabat. Nah, untuk selengkapnya mungkin kita coba sambung lagi nih dengan Pak Arsyad ini ya. Tadi kalau kata Pak Arsyad memang yang jadi kendala saat ini adalah pemilihan begitu ya. Berarti ini sandal juga harus ada pilihannya, kemudian jas hujan harus ada pilihannya juga nih, berarti Pak Arsyad ya. Betul. Okay. Jadi memang semuanya kita ada pilihan kan gitu kan. Ya kan, tergantung bagaimana kita. Kita urutin dari yang paling atas dulu aja, biar gampang. Oke, helm siap. kan. Nah, helm itu ya kan, terutama untuk yang berkacamata ini, yang berkacamata, helm itu biar kacamatanya itu tidak sibuk terkena air, ya kan, biar tetap bening, nggak terkena kotoran itu. Pastikan bahwa helmnya itu ada kacanya di depan. Betul. Ada kacanya di depan. Jadi kalau selama ini kacanya masih apa istilahnya, kacanya nggak ada kacanya, helmnya nggak ada kacanya dan sebagainya, ya monggo lah, mampirlah sebentar ke tukang helm itu untuk minta dipasangin kaca nomor satu. Betul. Pastikan kacanya dalam kondisi bersih, ya kan? Kondisi bersih. Jadi kalau kacanya kotor ya mungkin dicuci dengan sabun bersih ya kan, atau kalau kacanya sudah mulai burem karena umur mungkin ganti ya harusnya ya. Iya, harusnya diganti. Atau yang paling gampang ini, yang paling mungkin yang paling apa istilahnya, kalau ganti sudah nggak sempat dan sebagainya, kalau kita punya face shield, nah face shield itu bisa dipakai. Ya kan, bisa dipakai. Tujuannya adalah agar air hujan itu tidak langsung mengenai wajah kita. Ya kan, karena kalau mengenai wajah kita, apakah kita menggunakan kacamata atau tidak, itu sama aja sebetulnya. Kalau kena mata itu mesti mengganggu. Mengganggunya adalah proses pada saat airnya kena mata, pertama, kedua, kita mengucek mata kita, itu kan sepersekian detik, itu kan kita tidak bisa melihat di depan, kita blind spot kan. Nah, kita kan nggak pernah tahu di depan kita ada apa, gitu loh. Jadi diusahakan bahwa kaca itu, helm itu benar-benar dalam kondisi ada kacanya, dan kacanya harus bersih dan bening. Itu penting karena agar pandangan kita ke depan tidak terganggu. Itu yang nomor satu untuk helm. Kedua, pastikan helm itu terikat erat, ya kan? Kalau polisi, teman-teman dari kepolisian sudah dari dulu apa istilah kampanye tentang klik helm Anda kan gitu kan. Betul. Kita reminder aja. Karena apa? Kalau pada saat hujan, anginnya kenceng, helm itu betul sekali. Nah, betul kan? Iya, betul helm ini, Pak. bisa terbang gitu. Nomor satu bisa terbang. Kedua, kalau anginnya kenceng, helm itu mesti bisa goyang ke kiri ke kanan. Kalau itu nggak tepat, talinya nggak diikat dengan erat, nggak diklik dengan benar, itu helm itu akan goyang ke kiri ke kanan. Itu bahaya juga, karena kita mesti akan terganggu konsentrasinya. Makanya yang benar adalah helm itu pastikan, kalau memang kondisinya sudah mendung, hujan dan sebagainya, pastikan kalau kita berkendara dalam kondisi apapun, itu helm itu dalam kondisi pas, artinya sudah diklik gitu loh. Walaupun sebetulnya harusnya helm itu juga ada ukurannya kan, ukuran S, M, L itu, XL itu ada ukurannya. Sebetulnya kita bisa milih helm yang paling tepat gitu loh, ukurannya yang pas itu seberapa. Sebetulnya ada juga gitu loh ukurannya untuk helm itu. Walaupun kadang-kadang kita ya penting bagus lah udah kita pakai, it's okay. Tapi harusnya sebetulnya
helm itu ada ukurannya. Kalau memang kita melihat ukurannya, pastikan bahwa helm itu benar-benar pas di kepala kita. Tidak terlalu menekan kepala kita, tetapi juga nggak terlalu longgar. Caranya longgar itu gampang sebetulnya. Kalau kita noleh, helm itu harus cepat-cepat ikut noleh bareng kita. Oke, betul. Biasa ada yang goyang-goyang sedikit begitu ya biasanya ya. Goyang-goyang atau enggak? Kita noleh, helmnya nggak ikut noleh kan gitu kan. Iya, kebesaran ini biasanya Pak. Bahaya itu. Kalau kita noleh, helmnya nggak ikut noleh, itu yang nggak kompakan kayak gitu, itu yang bahaya. Betul sekali ini. Saatnya ganti helm ya. Kalau helm Anda seperti itu berarti waktunya ganti helm ini. Mulai menabung untuk ganti helm karena betul. bahaya juga gitu loh. Nah, itu yang helm Mas, gitu loh. Jadi yang helm itu seperti itu. Jadi memang ada yang ada pemakaiannya gitu loh. Dan helm harus dipakai dengan benar. Mohon maaf ini, kadang-kadang hari ini kan hari ibu kan. Nah, kadang-kadang ibu adik-adik kita, gitu kan. Pesan khusus ini buat mak-mak ini ya, yang kalau di jalan katanya raja jalanan ini. itu saya minta tolong helmnya dipakai yang benar. Betul. Jangan sekedar biar tidak ditilang gitu. Kadang-kadang, mohon maaf ini, kadang-kadang teman-teman kepolisian itu kan saking sayangnya tuh sama kita itu, sehingga terpaksa harus menilang kita kalau kita nggak menggunakan helm. Jadi artinya bahwa ayolah dipakai yang benar gitu loh. Kadang-kadang kan ya agak susah juga bahwa kadang-kadang ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik kita, anak-anak kita itu kadang-kadang yang cewek itu pakai helm tuh pokoknya pakai gitu aja. Tidak diklik ya, posisinya tidak benar lah, itu hati-hati. Gitu kan. Ya kita beberapa kali lihat berita di internet itu jatuh di aspal kan gitu kan. Terlepas gitu ya biasanya. Ya gitu loh. Udahlah, percaya aja bahwa aspal itu lebih keras daripada kepala kita. Nggak usah dicoba. Gitu. Jadi percaya aja bahwa aspal itu lebih keras. Sudah, nggak usah dicoba. Jadi ya artinya bahwa kita harus menggunakan helm. Gitu, harus menggunakan helm dengan benar. Sehingga pada suatu saat kita nggak pernah tahu kapan kita akan jatuh. Suatu saat kita akan jatuh, kita terlindung dari cedera. Mungkin betul. gitu Mas Wil. Betul. Pak, tapi kalau soal helm ini jujur saja saya juga punya 2 ini Pak di rumah Pak. Satunya khusus untuk musim hujan, satunya khusus untuk musim kemarau gitu ya. Nah, yang menarik ini musim kemarau. Saya punya helm yang seperti mungkin Pak Arsyad tahu, ini orang-orang Harley begitu ya, yang kacanya kecil Pak. Nah, tapi itu saya jarang menggunakan, saya lebih sering pakai kacamata hitam itu. Itu bahaya nggak sih Pak sebenarnya Pak? Sebetulnya kalau kita menggunakan helm yang apa istilahnya, half face ya. Betul. Betul. Ya. Menggunakan half face itu, kalau kita nggak menggunakan kaca, maka kita sudah harus siap. Yang nomor satu aja, yang nomor satu yang paling gampang. Begitu kita datang, habis lewat, atau kebetulan kita saat di jalan di depan kita itu bis kota, gitu kan, bis kota yang sudah lama itu, yang jelek itu, gitu kan, yang ada asapnya hitam, ya siap-siap aja. Begitu kita turun, wajah kita sebagian ada hitam-hitamnya. Gitu. Cara itu pakai slayer ya, slayer dan juga kacamata saya biasanya itu. Ya, gitu. Jadi kita harus siap-siap itu, gitu loh. Jadi artinya bahwa kita harus siap itu. Selain itu, kalau suatu saat kita melewati jalan yang sedikit berpasir, ya nggak apa-apa. Jadi nanti pasirnya, sedikit pasir itu akan loncat memijat wajah kita gitu loh. Jadi ada beberapa pasirnya yang takut nanti ya lumayan juga kan gitu kan. Betul. Artinya itu. Jadi kalau kita menggunakan helm yang apa istilahnya half face nggak ada kacanya, ya itu efeknya seperti itu mungkin Pak. Betul. Nah ini jadi catatan buat saya ini ya. Tapi kalau saya musim hujan nggak berani pakai sih Pak, karena pasti basah ya masker saya, kemudian juga kacamata hitam saya pasti berembun begitu, jadi nggak berani pakai Pak. Itu kalau waktu musim hujan ya. Bagi ini sahabat, saya juga mungkin berikan kesempatan ada pertanyaan nyantol di redaksi Pak ya. Ini saya coba ke Karin terlebih dahulu. Rin? Iya baik, ini ada 2 pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp redaksi. Yang pertama dari Balkis di Sidoarjo. Coach, saya mau bertanya, untuk pengendara yang berboncengan apa hanya mengandalkan persiapan seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Coach Arsyad, atau ada kebutuhan lain jika kita berkendara sambil berboncengan? Kemudian yang kedua dari Galang di Waru. Biasanya kan Coach, kalau sudah memasuki musim hujan, kecepatan seseorang pengendara motor maupun mobil auto melambat. Dan otomatis dengan begitu bisa menimbulkan kemacetan. Tapi kenapa ya Coach, masih banyak sekali orang-orang yang tidak paham dengan hal itu.
pokok pengen ngebut biar ndang sampai. Apalagi biasanya itu yang kupu sudah pasti kebanyakan dari orang-orang yang nggak bawa jas hujan dan nggak mau menepi dulu pas lagi hujan. Kalau kamu, Rin? Saya selalu siap sedia. Oh, siap sedia katanya ini ya. Ini calon emak-emak juga ini. Baik, untuk dua pertanyaan tadi mungkin bisa dijawab setelah beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu ya Pak Arsyad ya. Nanti akan kita sambung lagi untuk safety on the road. Baik, untuk sahabat Jawa Timur juga masih saya tunggu untuk yang ingin bergabung, mungkin nanti bisa memberikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0821 3264 109 atau mungkin nanti juga bisa telepon langsung di 031 896 1514. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apa lagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Sahabat, kalau Anda melihat lampu penerangan jalan atau PJU ya, ini mengalami kepadaman, kemudian pohon tumbang di sekitar wilayah Sidoarjo, sekarang bisa melaporkan melalui aplikasi e-lingkungan. DLHK Kabupaten Sidoarjo meluncurkan e-lingkungan. Caranya bisa di-download di Play Store ya. Kemudian login dengan memasukkan nama, nomor telepon, dan nomor induk kependudukan atau NIK. Setelah masuk, sahabat bisa langsung memanfaatkan layanan e-lingkungan. Untuk pengaduan, sahabat bisa langsung memilih buat pengaduan. Kemudian tuliskan lokasi dan klik tombol berlogo MAP. Selanjutnya tuliskan deskripsi aduan, dan yang terakhir kirimkan foto dan data pengaduan ya untuk diverifikasi. Adukan lampu PJU padam, pohon tumbang melalui e-lingkungan. Informasi ini dipersembahkan DLHK Kabupaten Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat Jawa Timur, saat ini kita masih dalam program Safety on the Road yang juga disiarkan di RGR FM Tulungagung, Rajang Kasat Trenggalek, dan juga ada Ersal Nganjuk, tentunya bersama dengan Suara Sidoarjo ya. Ini Coach Sastra, tadi ada dua pertanyaan, kita jawab terlebih dahulu mungkin ya untuk pertanyaan yang masuk tadi, kemudian baru kita nanti lanjutkan untuk perbincangan. Atau bisa relate ini sepertinya ini, karena kan tadi sudah bagian atas itu kepala ya, kemudian bagian kedua pasti nanti bagian tubuh ini seperti jas hujan atau jaket begitu. Tadi juga ada yang sempat menyinggung berboncengan begitu. Mungkin bisa disinggung untuk yang jas hujan kelelawar biasanya dipakai orang dua ini. Padahal kapasitasnya cuma satu. Itu bahaya itu. Nanti kita bahas itu. Kita jawab dulu yang apa berboncengan ini, Mas. Betul. Balkis dari Sidoarjo yang bertanya tadi. Kalau berboncengan itu yang belakang, yang dibonceng itu standarnya sama dengan yang di depan. Gitu loh. Jadi standarnya sebetulnya sama. Walaupun mungkin, mohon maaf ini, mungkin karena helmnya
apa istilahnya, helmnya kacanya nggak terlalu bening dan sebagainya, it's okay, nggak apa-apa yang di belakang. Karena tetap secara visual dia tidak memegang kendali. Tetapi ada baiknya bahwa tetap yang belakang pun itu dalam kondisi perlengkapannya itu sama dengan yang ada di depan. Karena tujuannya apa? Biar sama-sama terlindungi. Artinya dua-duanya siap untuk jatuh. Nah, gitu loh. Jadi sama. Kalau saya ngomongnya bahwa kalau pengendara yang berboncengan sama, tetap yang di belakang pun sama, standarnya sama. Jadi tetap menggunakan helm, jaket, sarung tangan sama seperti yang di depan. Dan ingat bahwa yang di belakang itu, ya pada saat berboncengan, saat membonceng, itu pastikan bahwa yang bonceng itu juga mengawasi kondisi jalan. Gitu loh. Karena beberapa kasus, mohon maaf ini, beberapa kasus itu pada saat terjadi kecelakaan, itu yang mengalami cedera lebih parah adalah pemboncengnya. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti kondisi jalan, sehingga tidak siap untuk jatuh. Gitu loh, sehingga bila terjadi impact atau apa, mereka kayak kaget. Nah, ini yang bahaya. Saya pernah ngalamin itu. Saya pernah ngalamin waktu masih SD itu ya. Baik, dilanjutkan nih Coach. Jadi kalau berboncengan itu, yang belakang itu tetap juga harus mengamati. Walaupun mungkin tidak se-concern yang di depan ya, tapi yang di belakang tetap harus bisa berfungsi sebagai navigator juga. Karena yaitu tadi tetap harus siap kondisi di jalan. Mungkin itu Mas Billy untuk yang nomor 1. Pas Balkis ya, ini Mas atau Mbak saya nggak tahu ini di daerah Sidoarjo Kota ini. Yang kedua tadi dari Mas Galang. Nah ini pasti Mas ini ya, kalau nggak Mas ini pasti Bapak ini. Kalau sudah musim hujan, biasanya ini ada 2 tipe ini memang ini Pak Arsyad. Satunya ini pelan-pelan begitu ya, tapi pakai jas hujan biasanya. Kemudian yang satu ini keburu pengen cepat-cepat atau ngebut begitu ya, karena biasanya nggak bawa jas hujan sih. Betul. Ya ini memang mesti terjadi seperti ini. Jadi orang-orang itu memang itu tadi. Kalau sudah tahu kalau mendungnya sudah gelap, ya kan, berangkat nggak bawa jas hujan, terus berdoa sama Allah, ya kan? Ya Allah, semoga nggak hujan kan gitu kan? Betul. Kan repot. Ya, yang berdoa tidak hujan satu, tapi petani Sidoarjo, di petani di Tulungagung, di Nganjuk, Trenggalek semua berdoa, ya Allah turunkannya hujan biar tanamanku subur. Nah, kalah kan gitu. Akhirnya hujan. Nah, inilah bahayanya. Jadi memang kenapa kok jas hujan itu juga penting? Itu bahayanya adalah seperti ini. Kenapa kok kalau ngebut di saat musim hujan itu bahaya? Kita sudah bahas beberapa minggu yang lalu bahwa begitu ada air di antara ban dan aspal, itu akan mengakibatkan ada lapisan tipis air yang akan di aspal. Ini bisa mengakibatkan aquaplaning. Aquaplaning ini akan bisa mengakibatkan terjadinya slip. Nah, kan makanya saya selalu menyarankan kalau pada saat musim hujan, terutama pada saat gerimis, itu jangan ngebut. Kenapa? Karena pada saat gerimis itu air bercampur dengan kotoran itu akan berubah menjadi lumpur. Jalan belum bersih. Jalan itu akan lebih aman dilalui pada saat sudah benar-benar hujan deras dibandingkan pada saat masih gerimis. Jadi kalau pada saat masih gerimis itu mesti licin. Makanya hati-hati, jangan ngebut pada saat gerimis itu. Masih agak mending kalau sudah hujan deras gitu ya kan. Sudah hujan deras, kira-kira sudah 1/4 jam hujan deras, aspal itu akan bersih. Sudah tidak ada kotoran di situ sehingga bisa lebih mencengkeram dengan baik. Nah, kebiasaan ini memang agak susah Mas, karena setiap orang beda-beda nih, ininya beda-beda. Jadi saya tadi ngomong habit untuk persiapan untuk di musim hujan itu kadang-kadang ya ini tadi gitu loh. Bahkan yang paling waktu itu saya pernah training itu yang paling mengagetkan itu ada beberapa orang itu yang merasa kalau memakai jas hujan itu nggak keren Mas. Mati gaya biasanya ya. Kalau masih waktu gerimis begitu. Tapi kalau sudah hujan deras ya nggak mati gaya kalau menurut saya. Biasanya sebatas gerimis begitu. Ada beberapa orang itu membawa jas hujan aja, membawa jas hujan aja, itu nggak keren. Gitu. Saya juga heran juga gitu loh. Jas hujan gimana? Ya mereka yang ngomong kalau hujan ya mereka berhenti, gitu loh.
Nah, ini yang agak ini. Jadi memang ada beberapa satu hal yang cukup apa istilahnya ya. Ya, kalau saya ngomong aneh gitu loh. Kalau musim hujan nggak bawa jas hujan, kalau musim hujan kok bawa jas hujan itu kok gak keren, itu kan aneh juga. Tapi itu memang terjadi. Gitu. Nah, orang-orang seperti ini itu biasanya seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau menghadapi yang seperti ini? Itu aja. Jadi kalau memang orang-orang seperti ini, kalau musim hujan gerimis atau mereka nggak pakai jas hujan, mereka ngebut, ya udah biarin aja, kita menghindar aja, agak jauh. Soalnya apa? Jangan sampai pada saat mereka slip, mereka jatuh, itu ngefek ke kita kan gitu aja. Betul. Gitu. Kita kan nggak mungkin kan mau meneriakin mereka suruh pakai jas hujan, nggak mungkin. Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 2009 tidak ada undang-undangnya bahwa kalau hujan harus menggunakan jas hujan. Belum ada. Mungkin undang-undang berikutnya nanti ada gitu. Betul sekali. Yang aneh karena pembalap sekelas MotoGP pun, ya kan, pembalap sekelas MotoGP itu kalau musim hujan itu di webpacknya itu ada jaket, ada ininya, ada jas hujannya. Walaupun jas hujannya bening kan, walaupun nggak kelihatan mungkin. Betul. Ya, mereka menggunakan jas hujan, gitu loh. Itu sekelas MotoGP loh. Sekelas pembalap dunia itu tetap menggunakan jas hujan, gitu loh. Tapi jas hujannya bening sehingga tetap kelihatan, gitu loh. Istimewa orang Indonesia ini ya. Tadi banyak sekali nih untuk ambigunya mungkin agar terlihat keren ini ya. Yang profesional saja masih pakai ini. Ini baik. Itu jadi saran saya kepada Mas Galang tadi, kalau menghadapi orang seperti ini, ya udahlah. Sabar begitu ya pastinya ya. Menghindar aja, ya kan menghindar. Nah, bagi pengendara ini sekalian mengingatkan bagi pengendara roda 4 saat musim hujan itu ya agak sabar dikit lah dengan sepeda motor. Karena sepeda motor kadang-kadang air itu ada di menggenang di kiri kanan jalan. Kadang-kadang sepeda motor akan ngambil jalan agak ke tengah dan mesti pelan-pelan kan. Ya ini bagi yang roda 4, saya mohon sabar lah. Karena yang di roda 4 kan nggak basah kan. Yang betul sekali ini. Jadi sekalian hari ini kita menghimbau. Ya, mohon pengertiannya ya untuk pengendara roda 4 ya. Karena saya juga biasanya jadi korban ini. Tidak dikasih jalan ini Coach Arsyad. Jadi saya mau ambil yang sedikit ke tengah, tidak dikasih jalan ini. Akhirnya waktu saya masih pakai sepatu, terpaksa kaki saya turun, basah sepatu saya. Ya, gitu loh. Jadi itu Mas Billy. Nah, berikutnya adalah kita teruskan adalah jas hujan. Jas hujan yang benar itu kan memang kita sudah tahu bahwa jas hujan yang model two-piece itu yang paling benar kan gitu kan. Sebenarnya kalau beli jas hujan sekarang kan gampang kan. Di minimarket itu ada itu jas hujan sekitar ya 10-15 ribu itu cukup sebetulnya dipakai. Saya beberapa kali kan kalau apa istilahnya kalau jas hujan saya rusak gitu malas beli yang gede-gede gitu, ya udah saya beli yang tipis gitu aja, it's okay aja, cukup aja, tidak ada masalah. Karena saya juga nggak pernah berkendara dengan kecepatan tinggi juga enggak kan, jadi ya santai aja. Saya menggunakan jas hujan yang harga 15 ribu itu aja, ya penting tidak basah, it's okay aja bagi saya gitu loh. Nah, yang sekarang yang harus yang penting untuk kita ini kan adalah yang model ponco. Sebetulnya apa sih kelebihan dan kekurangan jaket ponco ini? Nah, ini yang penting karena hubungannya dengan keselamatan sebetulnya. Saya pernah melihat orang menggunakan jaket ponco itu ujung belakangnya itu masuk ke roda belakang, sehingga waktu itu di depan Gerahadi Surabaya, di dekat ya akhirnya dia terbanting gitu loh, pas di depan saya. Ya karena saya posisinya hujan, saya kecepatan rendah, masih bisa menghentikan dengan tepat. Tapi itu kan bahaya sekali. Nah, jaket ponco itu apa sih sebetulnya lah? Sebetulnya apa sih kelebihan dan kekurangannya? Memang jaket ponco kelebihannya itu adalah simple dipakai, gitu kan? Simple dipakai. Kalau kita membawa barang bisa sekalian nutupin barang. Betul kan seperti itu. Kalau kita boncengan sama orang di belakang, yang di belakang masih bisa sembunyi di belakang kita. Atau kalau kan saya pernah lihat ada jaket ponco itu di depannya itu di daerah dada itu ada kacanya, bukan kaca, ada plastik beningnya Mas.
Ya kan, pasti benihnya. Ternyata itu kalau membawa anak-anak, ya kan, kalau dia membawa anak-anak, anaknya di depan, dia menggunakan jaket putih, si anak itu masih bisa kelihatan di depan. Oh, saya baru tahu fungsinya ini. Saya juga tahu, orang melihat, oh ternyata fungsinya itu. Tak pikir ngapain jaket ponco di depannya ada apa istilahnya, ada kaca benih, ada plastik benihnya gitu loh. Oke, baik. Biar anak-anak itu masih bisa melihat depan. Itu. Atau kalau nggak gitu jaket ponco yang kepalanya 2, saya pernah lihat juga. Jadi double belakangnya itu 2, itu juga ada. Nah, jaket ponco itu memang ya ini memang apa istilahnya simple ya, simple dipakai. Kalau kita membawa barang katakanlah berdua boncengan gitu bisa cukup 1 jas hujan. Itu positifnya. Betul. Kita ngomong positifnya. Ya kan? Atau kalau mungkin setelah berhenti kita bisa nutupin motor kita menggunakan jaket ponco kan gitu kan. Betul. Nah, sekarang segi negatifnya. Kita lihat positifnya dulu, sekarang kita negatifnya. Kalau kita menggunakan jaket ponco, itu kita sudah tetap harus siap bahwa kita akan basah. Betul kan? Kenapa? Karena kalau jaket ponco itu mesti kiri kanannya itu terbuka kan. Oh, betul sekali. Betul kan? Ya kan? Memang ada klipnya di situ sebetulnya. Ada klipnya untuk dipakai. Tapi kalau klip itu dipakai, kita nggak bisa berdua sama belakang. Betul sekali, betul. Nggak bisa bawa barang. Nomor 1. Kedua, klipnya itu renggang-renggang. Sehingga tetap akan masuk ke celana kita, ke baju kita, ke jaket kita. Jadi kita harus siap kalau menggunakan jaket ponco, jangan berharap bahwa kita akan benar-benar kering saat sampai. Nah, itu bahaya yang kedua. Yang ketiga adalah itu tadi, kalau tidak diklip dengan benar, tidak dipakai dengan benar, itu adalah bahayanya adalah masuk ke roda. Ini yang bahaya. Mungkin sekarang motor-motor sekarang sudah menggunakan pelek bintang ya, pelek cashwheel. Sehingga kemungkinan terjepit kecil, tapi kemungkinan itu masih tetap akan bisa terjadi. Ya kan, kalau sudah terjadi mesti jatuh kan gitu kan. Nah, sehingga saran saya kalau kita terpaksa harus menggunakan adanya jaket ponco, pastikan pada saat memakai itu benar-benar rapat. Walaupun tetap kita harus siap loh ya, tetap siap, tetap harus basah. Tidak mungkin kering 100%, tidak mungkin. Tidak bisa menggunakan seperti kita menggunakan jas hujan yang two-piece itu tidak mungkin. Karena mesti akan ada basah. Dan menggunakan jaket ponco, pastikan klip kiri kanan itu dipastikan terikat dengan benar. Selain itu, usahakan jaketnya tidak berkibar. Biar kita tidak berubah menjadi Batman kan gitu kan. Betul sekali, betul. Paling penting ini ya, karena bisa mengganggu yang belakang ini kalau seperti itu. Baik. Kalau anginnya kenceng kita bisa terbang loh Mas itu. Betul sekali, betul. Baik, ini Coach Arsyad, ternyata juga ada satu pertanyaan yang nyantol ini di redaksi ya. Saya coba ke Karin, karena tadi saatnya dipencet berkali-kali nih. Gak sabar ya ini ya calon ibu-ibu ini. Baik, Rin. Calon ibu-ibu, ya benar. Ya, ini ada satu pertanyaan masuk dari Yurika di Kahuripan. Coach, saya mau bertanya, jika seseorang membeli jas hujan yang modelnya baju dan celana ini, lebih baik memilih size yang kebesaran atau yang press body? Dan saya mau bertanya satu hal lagi, Coach. Jika sudah memasuki musim penghujan, pengendara motor seperti saya ini pasti kesulitan untuk mengatur kecepatan gas, karena tangan yang basah jadinya licin ketika ingin menarik gas. Tapi jika dipakaikan sarung tangan sama saja, Coach. Sama-sama licin. Kalau begitu bagaimana ya, Coach? Berhenti dulu lah. Baik, ini mungkin bisa kita bahas setelah beberapa pesan ya ini untuk pertanyaan dari siapa tadi di Kahuripan ya? Siapa Rin tadi Rin? Yurika di mana ini? Oh, Yurika Kahuripan. Baik, baru saja disebutkan Kahuripan ya. Baik, ini Coach Arsyad akan kita bahas nanti ya. Ini pertanyaan yang menjebak ini. Baik, ini akan kita bahas nanti setelah beberapa pesan mungkin untuk sahabat Jawa Timur yang tadi sudah bertanya. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir ya, karena masih ada beberapa hal yang harus kita bahas lagi nih. Baik, akan kita jeda terlebih dahulu untuk pesan yang akan hadir ini. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio.
Kita semua pasti ingin semuanya balik normal. Bukan cuma sekedar new normal, apalagi balik lagi ke PSBB. Cepat atau tidaknya sangat tergantung pada tiap warga Sidoarjo. Jadi, selalu dan tetap ikuti aturan dan protokol kesehatan. Seperti pesan dari Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Saya mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat Sidoarjo, saat ini kita sedang fokus untuk antisipasi pencegahan COVID-19. Ingat tetap menjaga protokol kesehatan. Sidoarjo hebat, baik, berkualitas, cepat, dan berginas. Warga Sidoarjo, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar Sidoarjo segera normal dan kita semuanya balik dan bisa beraktivitas dengan tenang, lebih sehat. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Radio Suara Sidoarjo. Sahabat, panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Fajar Budi Utami, AMMD, Kep Binti Tulus Twijo Susilo. Dulu tinggal di Pejaya Anugerah RR11, RT10, RW 7, Desa Kramajegu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya untuk saudara Fajar Budi Utami, AMD, Kep Binti Tulus Twijo Susilo. Dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Rabu, 23 Desember 2020 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, satu lagi informasi dari PLN terkait dengan listrik yang sangat bermanfaat untuk kita, juga berbahaya apabila kita lalai. Apa saja yang perlu kita hindari supaya aman menggunakan listrik? Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik. Hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat dengan jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Menghindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk, berhati-hati saat menggali tanah supaya tidak mengenai kabel listrik di dalam tanah. Jangan parkir truk di dekat jaringan listrik. Periksa instalasi listrik setiap 5 tahun sekali. Jauhkan antena TV atau parabola serta papan reklame dari jaringan listrik. Dan terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Informasi ini dipersembahkan oleh PLN Perseru, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik, ini Kursacer, ternyata ada satu pertanyaan yang nyantol di channel YouTube Suara Sidoarjo Channel ya. Ini akan saya baca terlebih dahulu karena ternyata nyantolnya sudah dari tadi. Dari Bu Rostita Roslin ini ya. Assalamualaikum Coach, saya baru beli jas hujan model 2 PCs, atasan dan celana. Ada bonus sarung tangan dan sarung untuk sepatu. Tapi kalau pakai sarung tangan dan sarung sepatu ini sering selip atau licin. Sama sebenarnya pertanyaannya dengan tadi yang disampaikan oleh Ibu Jurika ya. Sebut saja Ibu ini. Dijawab sekaligus ini berarti ini. Ya, jadi kalau untuk sarung tangan itu memang kalau jas hujan dulu. Jas hujan ukurannya sesuaikan dulu Mas. Sesuaikan dulu dengan kebutuhan. Kalau memang kita tidak menggunakan istilahnya tidak membawa ransel, tidak membawa tas, gitu kan? Ya cukup yang pas saja. Tetapi kalau kita biasa memakai ransel, kadang-kadang kita membawa tas ya kan? Mesti kan kita membawa tas kalau berjalan ya. Membawa tas, membawa ransel, itu pada saat beli, itu dipakai. Saat dipakai, terus kita dipakai ranselnya, dibawa, baru kemudian kita ambil jas hujan yang pas ukurannya. Artinya bahwa, ya biasanya satu nomor di atasnya, kalau kita, istilahnya kalau saya, contohnya medium, itu ya, ukuran badan saya medium, saya akan ngambil yang ukuran L. Satu tingkat di atasnya, biar lebih agak nyaman, biar nggak terlalu, biar nanti kalau istilahnya memakainya, kalau cepet-cepetan kita pakai, kalau kekecilan itu bisa sobek Mas. Jadi mending kita ngambil satu ukuran di atas kita, atau kita sesuaikan dengan kebutuhan. Asal jangan terlalu besar yang merepotkan juga kan gitu kan. Itu kalau menggunakan gitu. Masalah sarung tangan ini memang agak susah kan. Ada sarung tangan itu kalau yang dia bahannya dari plastik dari itu memang licin. Bisa dipilih sarung tangan, beberapa sarung tangan yang bahannya memang dia khusus untuk sepeda motor. Jadi memang bahannya dia ada kayak lapisan kulitnya dikit gitu Mas. Nah itu yang sebenarnya bisa menahan. Mana yang lebih baik pada saat musim hujan menggunakan sarung tangan atau tidak? Kalau saya tetap menggunakan sarung tangan, walaupun sama-sama basah.
Karena bagaimanapun saya melindungi tangan saya, gitu loh. Ya kan, saya melindungi tangan saya, sehingga saya tetap menggunakan sarung tangan. Kalau memang kondisi tangan kita sudah mulai kaku, apa istilahnya, kebas gitu, karena dingin, susah digerakkan, memang benar ya Mas Billy sampaikan, kita harus berhenti dulu. Jangan dipaksakan. Karena nanti kalau memang itu dipaksakan, nanti akan mengalami yang di tangan ini kayak mati rasa, itu yang bahaya. Betul. Iya kan, biasanya kalau teman-teman yang biasa turun jarak jauh itu kerasa itu kalau hujan. Apalagi di gunung ini, saya pernah itu ke Bromo itu tangan saya sampai nggak kerasa begitu. Ya. Hujan dingin, airnya nggak kerasa ini tangan saya. Ya, jadi kalau sudah merasa seperti itu berhenti dulu, digosok-gosok dulu sampai tangannya anget baru jalan lagi. Ya kan. Nah ini yang terakhir adalah sarung sepatu. Nah kita bahas sepatu ini yang terakhir. Sepatu ini, ya kan sepatu. Kenapa tadi saya menyampaikan Mas Billy jangan menggunakan sandal kan gitu kan, sandal jepit. Sepatu ini bagus, harus tetap digunakan karena kita melindungi sepatu kaki kita. Saya lebih sayang kaki saya. Kenapa saya tidak menyarankan untuk menggunakan sandal jepit? Karena sandal jepit itu kalau kita berhenti mendadak, kaki kita turun, sementara posisi motor masih sedikit jalan, itu gampang putus. Nah itu yang harus hati-hati. Betul. Jadi mendingan kalau memang ada space untuk di tas atau apa, kita beli sepatu karet itu loh Mas. Itu beberapa juga saya lihat juga tidak terlalu tebal kok mereka. Tidak terlalu tebal. Jadi bisa ambil yang tipis yang nggak terlalu tebal. Itu saya rasa cukup. Begitu juga untuk pertanyaan yang terakhir tadi, sarung untuk sepatu. Ya kalau sarung untuk sepatu itu memang ya itu tadi masalahnya adalah dia plastik bahannya, jadi akan lebih sulit. Kecuali kalau kita menggunakan matic. Nah, kalau menggunakan matic mungkin kalau terpaksa masih bisa menggunakan itu. Tapi kalau kita menggunakan motor manual di mana rem dan persneleng itu kita harus mengoperasikan itu, saya rasa pilihan terbaik adalah menggunakan sepatu yang terbuat dari plastik atau yang terbuat dari karet. Itu pilihan yang terbaik. Gitu loh. Jadi tetap menggunakan sepatu. Kalau ya terus terang, kalau saya selama ini kalau hujan saya tidak pernah saya copot sepatu Mas. Sampai rumah nggak saya copot. Jadi begitu sampai rumah basah dicuci, ya kan? Sampai rumah tempelin di depan kipas angin, besok pagi bisa kering lagi dipakai jalan lagi. Kan? Betul. Saya juga memang pernah mengalami ini pakai sendal jepit ya. Ini tiba-tiba saat kaki saya tidak sengaja turun, ketinggalan sandalnya. Juga pernah mengalami hal seperti itu ya. Baik. Betul. Baik, ini Coach Arsya ternyata sudah di jam 8 pas ya. Ini sepertinya kita juga harus mengakhiri terlebih dahulu untuk Safety on the Road pada pagi hari ini. Mungkin ini closing statement-nya dari Coach Arsya ini untuk sahabat Jawa Timur ini. Jadi saran saya pada saat musim hujan kita siapkan kondisi tubuh kita dengan baik, apalagi saat ini pandemi. Pemilihan helm, jaket, ya kan, sarung tangan itu tadi, itu sepatu itu penting sekali, harus kita siapkan dengan benar. Pada saat berkendara, kalau memang sudah terasa dingin di badan kita, itu sudah saatnya kita mampir ke warung kopi agar kita hangat, ya kan? Betul, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Jadi kita harus istirahat dulu. Pada saat musim hujan kita harus siap menghadapi kondisi licin. Untuk itu penggunaan perlengkapan berkendara ini pastikan semuanya dalam kondisi bagus, pastikan semuanya dalam kondisi dipakai dengan benar, sehingga kita benar-benar siap. Kalau seandainya kita terpleset atau apa, kita tetap siap dalam kondisi kita bisa menghindari cedera. Dan ingat saat musim hujan tetap kurangi kecepatan dan jaga konsentrasi. Baik. Baik, kalau begitu terima kasih Coach Arsya ini atas seluruh advice-nya tadi ya. Sangat bermanfaat untuk seluruh warga Jawa Timur ini. Apalagi baru awal musim hujan tadi. Ini advice-nya lebih ke tips and trick saat Anda berkendara di musim hujan. Kita sepertinya harus mengakhiri terlebih dahulu untuk Safety on Road untuk edisi pagi ini. Semoga di kesempatan minggu-minggu selanjutnya saya lagi yang menemani ini ya. Kalau saya ini kita juga bisa sedikit memberikan advice kepada ibu-ibu. Mungkin kalau Atika Amsar ini karena juga termasuk ibu-ibu jadi agak dikurangi begitu ya advice-nya ya. Bagian untuk sahabat Jawa Timur juga saya ucapkan terima kasih yang tadi sudah bergabung bertanya baik lewat channel YouTube Suara Sidoarjo
channel atau mungkin yang tadi juga sudah mengirimkan pertanyaan ke WhatsApp. Kita akan berjumpa lagi dalam Steffi on the Road pada kesempatan berikutnya. Terima kasih Coach Asher, selamat beraktivitas kembali kalau begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Suara Sidoarjo, RGR FM Tulungagung, Prajang Kasat Trenggalek dan juga Ersal Nganjuk. Baru saja kita sudah mengikuti Safety on the Road untuk edisi 22 Desember 2020.